Jemaat Tuhan, mari kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Karena itu kita mohon Roh Kudus membimbing kita dalam pembacaan Alkitab dan kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, sekarang kami memberikan hati pikiran kami sepenuhnya untuk mendengar, membaca, dan memahami firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga kami mampu untuk menemukan segala kehendak Tuhan, dan kami mau dengan sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami, ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari kembali berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan 31. Kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan 31 yang menyatakan, jadi saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Sebab, jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapuskan dosa itu. Sebaliknya, yang ada ialah penantian akan penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat yang akan menghanguskan para pembangkang. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Bayangkan betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas orang yang menginjak-injak anak Allah dan menganggap najis darah perjanjian yang mengkuduskannya dan menghina roh anugerah. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi,
Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menghayati atau kita belajar untuk kehidupan kita melalui firman Tuhan pada hari ini, minggu ini. Kita berada di minggu pertama untuk tahun 2026. Baik, tampilkan. Nah, ini saya mau sharing dengan pemberitaan firman. Pada saat ini kita memiliki tema menyatu dalam persekutuan bersama Kristus. Ya. Berarti bahwa dalam kehidupan kita ini kita mau mengikat diri kita dengan Yesus Kristus, bukan dengan yang lain. Ya, dalam kehidupan perjalanan kita di tengah-tengah dunia. Karena itu kita mau untuk slide selanjutnya kita lihat. Nah, kita lihat dulu ada persekutuan bersama dengan Yesus atau bersama dengan Kristus. Dalam bahasa Yunaninya, persekutuan itu koinonia. Dan itu menjadi pengertiannya adalah kemitraan atau kebersamaan, berbagi rasa atau persekutuan. Lalu esensinya dari persekutuan itu adalah melalui kemitraan. Ada kesepakatan dan juga tujuan utama. Jadi mau menyampaikan bahwa kita ini dalam persekutuan dengan Kristus itu tentu juga bahwa di dalam kehidupan kita ini apa yang menjadi kesepakatan kita dengan Tuhan atau dengan Yesus Kristus. Dan kita juga punya tujuan yang sama. Apa yang Kristus sudah nyatakan bagi kita, tujuannya apa dalam hidup kita ini untuk kemuliaan Allah. Kristus sendiri sudah menunjukkan persekutuan Dia dengan Bapanya. Dan itulah yang menjadi juga gambaran sepenuhnya untuk kita hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Tidak ada kita hidup percaya kepada atau dalam persekutuan dengan Yesus dan kita punya tujuan yang berbeda. Pasti kita punya tujuan yang sama. Karena itu untuk keeratan persekutuan bersama dengan Yesus dan kita tahu tujuan kita untuk kehidupan di dunia ini, maka kita menjalaninya dengan menaati Tuhan. Ya kan?
menaati Tuhan, menunjukkan kasih kita kepada sesama orang percaya. Nah, kenapa kita terlebih dulu nih ada dengan orang percaya? Lah kalau orang percaya sendiri tidak dengan hidup itu penuh dengan keeratan dalam persekutuan, bagaimana kita kemudian kita ada dengan kehidupan orang lain, kita bisa untuk bersekutu dengan mereka? Ya kan? Jadi dengan demikian bahwa dalam kehidupan orang yang menjadi mitra Allah, orang yang hidup dalam kebersamaan dengan Allah di dalam Yesus Kristus, maka mereka akan menunjukkan bagaimana dia taat kepada Tuhan dan bagaimana dia juga harus hidup dalam kasih seorang dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, sehingga dengan demikian bahwa kita akan mendalami persekutuan itu lewat ibadah. Dari sini mau memberikan kepada kita ibadah itu respon yang diberikan. Nah, respon hidup dari seluruh keberadaan. Jadi keberadaan kita manusia itu tubuh, jiwa, roh. Jadi tidak ada orang misalnya Bapak Ibu yang datang sini roh semua tanpa tubuh. Nah, apa itulah itu namanya kalau sudah roh tanpa tubuh. Ya. Atau hanya dia datang dengan tubuhnya fisik. Dia datang tanpa ada roh atau dikatakan di situ jiwanya. Jadi eksistensi ibadah itu eksistensi kehadiran kita sepenuhnya, tubuh, jiwa, roh kita ini menyatu dalam ibadah itu. Dan di situ dikatakan ibadah ketika merespon apa yang sesungguhnya, yaitu dalam bentuk pengabdian, kasih, penyembahan kepada Allah. Jadi bukan sekedar ritual formal. Kalau kita datang ibadah hanya datang nyanyi, tapi kalau nyanyi enggak tahu lagunya, enggak usah nyanyi, diam aja. Kan gitu. Nah, lalu ya datang persembahan selesai. Jadi hanya ritual ya, kita lakukan ibadah ritual itu. Tidak formal begitu saja. Tapi dengan mencakup seluruh gaya hidup sehari-hari, memuliakan ya dia dalam roh dan kebenaran. Yesus sendiri kan mengajarkan penyembahan kepada Allah, ibadah kepada Allah itu dalam roh dan kebenaran. Jadi benar-benar roh kita ini menyatu dengan Allah, yaitu Roh Kudus. Dan dalam kebenaran adalah kita hadir untuk mendapatkan kebenaran Allah dan kita hidup dalam kebenaran itu. Jadi bukan selesai dengan ritual lalu kita dengan aktivitas kita sehari-hari ya kita kemudian mengabaikan apa sih sebenarnya yang menjadi kebenaran kita dalam hari ini, setiap hari kita lakukan. Tentu kita bisa untuk menemukan atau mendapatkan apa yang sesungguhnya menjadi kebenaran gaya hidup yang kita mau tampilkan. Maka tujuannya adalah memuliakan Allah, mengakui kebesarannya dan mengalami perjumpaan pribadi yang menguduskan serta mentransformasi hidup yang seringkali difokuskan dalam pertemuan jemaat pada hari Minggu. Siapa kalau datang ibadah, coba ada anak muda di sini. Oh, saya mau bertemu dengan pacar saya.
Atau kita datang, oh ya hari ini saya punya kepentingan untuk berjumpa dengan Ibu A dan saya mau menceritakan sesuatu. Lalu cerita apa? Gosip. Siapa yang mau datang ibadah hanya untuk dimana, wah kalau saya hari ini lihat nih pendeta, penatua, diaken salah sedikit. Nah, jadi datang ibadah cari kesalahan orang lain. Dengan demikian kita tidak fokus sungguh melangkah dari rumah untuk datang ibadah apa yang sesungguhnya. Sehingga itu juga kembali kepada motivasi kita datang beribadah. Nah, sehingga kalau kita dengan keberadaan kita dalam ibadah ini kita bisa untuk kemudian mau dikatakan bahwa kita sungguh-sungguh fokus ya, dalam perjumpaan itu adalah datang memang berjumpa dengan Tuhan. Ya kan? Kita datang ada ibadah itu perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan dari perjumpaan kita dengan Tuhan itu, kita ada di dalam persekutuan perjumpaan seorang dengan yang lain, lalu di dalamnya kita bersama-sama menyatakan kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Sehingga persekutuan ini tidak pulang hanya kemudian itu menjadi hal yang kita mau temukan sebuah ibadah yang bagi kita tidak memiliki manfaat, bermakna. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita membaca apa yang disampaikan kitab Ibrani ini. Bagaimana sesungguhnya kita mau datang beribadah atau kita beribadah? Disampaikan ketekunan dalam ibadah. Maka dinyatakan di situ ya. Keberanian masuk ke tempat kudus, jalan baru, Imam Agung. Kan kita lihat itu yang pertama. Nah, maka di situ sebenarnya mau menggambarkan begini Bapak Ibu, bahwa Yesus Kristus itu dengan darahnya yang kudus. Jadi mau membicarakan tentang ibadah orang Israel. Ketika imam dia mempersembahkan korban di ruang Maha Kudus, dan itu adalah menjadi penyembahan kepada Allah, maka dengan demikian mereka yang datang dengan membawa korban persembahan itu, mereka akan mengalami pengampunan dan pengudusan dari Allah. Tetapi dikatakan Yesus sebagai Imam Agung, dia tidak hanya menerima atau dia lakukan seperti yang dilakukan imam-imam di bait Allah, tetapi dia sendiri yang menjadi persembahan bagi Tuhan. Ya kan begitu. Dan dengan demikian orang yang percaya kepadanya juga mereka dikatakan di situ dapat masuk ke ruang kudus itu. Karena apa Bapak Ibu? Dalam keberadaan bait Allah sendiri ada ruang-ruang yang tidak boleh sembarangan umat Tuhan itu ada di tempat itu. Itu hanya kekhususan bagi imam
Apalagi ada ruang Maha Kudus, itu pun tidak sembarangan imam bisa masuk ke tempat itu. Tapi Yesus menjadi perantara yang agung. Dan kita mengingat bahwa peristiwa Yesus mati bukankah tabir bait Allah terbelah menjadi dua, itu mau menyampaikan bahwa tidak ada lagi sekat antara manusia dan Allah. Manusia mampu dan mau mencapai kehidupannya dalam perjumpaan dengan Allah. Sekalipun di dalam kehidupan manusia itu sendiri, sesungguhnya masih dengan tanda kutip hidup dalam dosa. Ya kan? Jadi mau kalau dikatakan sekarang dalam kehidupan kita bahwa sebenarnya siapa kalau kita layak masuk ke dalam gereja ini lalu dikatakan saya sudah kudus, saya tidak lagi berdosa, saya tidak melakukan dosa. Bapak Ibu, kita tetap tahu bahwa kita sadar di dalam kehidupan umat Tuhan, bahkan gereja, orang-orang yang berdosa datang kepada Tuhan. Dan kenapa berani Bapak Ibu? Karena sudah ada jalan masuk bagi kita untuk kita ada di tempat ini. Ya. Itu maksudnya. Kenapa kita bisa masuk ke gereja ini yang mau dikatakan Bapak Ibu, gereja ini tempat yang kudus. Lalu apakah orang yang masuk di tempat ini kudus? Dalam pengertian dia tidak bercela, dia tidak berdosa, dia tidak aib, dia tidak melakukan apapun yang melanggar hukum Tuhan. Tapi dikatakan kita dilayakkan datang berjumpa dengan Allah. Itu jalan baru yang dibuka oleh Yesus Kristus bagi kita. Sehingga dengan demikian mari jalan yang baru ini Tuhan sediakan bagi kita untuk berjumpa dengan, jangan kita sia-siakan atau kita remehkan. Beribadah itu kita remehkan. Dan ini yang kita diingatkan. Dengan demikian juga bahwa kita pun tidak sia-siakan waktu, tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan Allah kita untuk kita berjumpa dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, datang beribadah itu dengan tulus dan ikhlas. Ini tadi yang mau jadi poin senternya untuk kita hari ini memahami bahwa ibadah dengan tulus dan ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Jadi dengan keberadaan kita dalam ibadah ini, bagaimana kita datang dengan tulus. Ketika kita mau hadir di dalam gereja, kita mau datang beribadah, apa yang terlebih dahulu Bapak Ibu datang untuk persiapkan diri beribadah. Apa lebih dulu? Pakaian? Biasanya begitu, ya kan?
Ini besok saya mau pakai baju apa, gitu ya. Pakaian apa yang saya mau pakai datang ibadah. Boleh perlu, bisa jadi saya yang paling fokus. Lihat, datang orang lihat kita dengan pakaian kita. Perhiasan apa saya mau pakai? Sehingga dengan demikian juga orang akan lihat. Gitu ya. Jadinya kita jadi fokus untuk melihat orang pakai baju apa ya, atau kita sendiri, gitu kan. Yang lebih lagi, persembahan berapa besok? Betul tidak Bapak Ibu? Kita persiapkan tidak itu persembahan untuk datang ibadah? Ya toh? Lalu kita mulai lihat kan lembaran-lembaran uang kita. Nah, kita pilih. Dan dengan demikian, nah ini ada yang paling kecil sudah untuk Tuhan. Kan Tuhan tahu, biar yang kecil juga udah untuk Tuhan aja yang kecil-kecil. Ya. Nah, ini yang tentu kita lihat nih, tulus dan ikhlasnya itu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kita datang ibadah itu bahwa sesungguhnya ini aku. Dengan segala kehidupan dan keberadaanku, saya mau datang berjumpa dengan Tuhan. Dan dengan demikian mau dikatakan bahwa tidak ada hal yang tertutup bagi Tuhan untuk tahu hidup kita, apa yang saya akan persembahkan kepadanya. Tidak ada yang tersembunyi. Bahkan hati kita sekalipun, untuk kita datang ikhlas, ya. Ikhlas juga itu tentu dengan gembira, dengan senang hati, tidak ada beban untuk mau datang beribadah. Itu yang harus kita mau nyatakan, tulus dan ikhlas. Sehingga yang kita lakukan ketika beribadah itu dikatakan, sesungguhnya dalam hidup ini Tuhanlah yang memiliki segala sesuatunya, dan saya juga datang mempersembahkan diri saya untuk memuji memuliakan Dia di ruang kudus ini, di rumah Tuhan. Itu yang sesungguhnya. Dan dengan demikian juga dalam keyakinan iman yang teguh. Sehingga Bapak Ibu datang ke gereja, itu pasti kita sudah beriman kepada Yesus Kristus sehingga kita datang bergereja. Ya. Iman yang teguh karena Yesus Kristus sudah memberikan hidupnya, dirinya bagi kita. Maka dengan demikian tidak ada yang bisa untuk mengganggu diri kita, hidup kita, untuk tidak memiliki iman yang teguh kepadanya. Bahkan itu adalah juga kehidupan kita sendiri, atau keadaan kita, kondisi hidup kita, itu tidak akan menggoyahkan kita untuk kita mau datang beribadah.
Kalau kita sakit kaki masih bisa berjalan, maka kita juga mau datang di sini. Kecuali kalau benar-benar kita sudah tidak bisa lagi berdaya apa-apa, sudah di tempat tidur, kan tidak mungkin kita datang. Ya. Bahkan persekutuan kita dengan Tuhan itulah yang sesungguhnya tidak akan menghambat kita untuk beribadah kepadanya. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, berpegang teguh pada pengharapan bahwa benar kehidupan kita juga selalu ada dalam pengharapan kepada Yesus Kristus karena Dia setia. Maka dengan demikian kita juga dalam pengharapan itu setia kepada Yesus Kristus. Pergolakan apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga kita, bahkan itu mungkin dalam kehidupan persekutuan ini sendiri, perjumpaan kita dengan orang lain, lalu kita tidak kemudian hal-hal dalam hidup kita itu menghambat untuk kita setia kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saling menguatkan dalam kasih dan ibadah kita. Ya, berjumpa dengan setiap orang, lalu kita pasti ada percakapan-percakapan, pasti ya. Pasti juga kita membangun cerita-cerita dalam kehidupan kita, pengalaman kita, apa yang sedang ada dalam perasaan diri kita. Kita pasti berjumpa dengan orang lain, kemudian kita bilang besti, nanti semua orang namanya besti ini. Dalam gereja semua nama besti. Dan kita menyampaikan kan begitu, kita mau saling menguatkan ya dalam kehidupan seorang dengan yang lain, supaya dengan kehidupan ini persekutuan di antara seorang dengan yang lain itu juga semakin kuat dan saling memulihkan, ya kan? Saling menghibur, saling menopang. Dan dengan demikian di situ akan memperlihatkan bagaimana kehidupan yang bersyukur, mengagungkan Tuhan, luar biasa Tuhan mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kita dan kita memberikan pengalaman itu kepada orang lain. Ya. Dan dengan demikian orang juga akan semakin melihat persekutuan orang Kristen itu benar-benar utuh. Utuh itu mau bilang sempurna, ya mungkin tidak juga ya. Tapi paling tidak bahwa hati seorang dengan yang lain itu akan ada dampak kasih yang sesungguhnya. Bapak Ibu saudara-saudara, dengan demikian dari ayat-ayat selanjutnya tidak hidup dalam dosa ini juga diingatkan. Kenapa kita beribadah kepada Tuhan, datang berjumpa dengan Tuhan? Maka kita mau katakan dalam hidup kita setiap hari kan, kita jalani setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu, gitu. Kita lakukan aktivitas kita, gaya hidup kita, kemudian perbuatan kita, bagaimana kita menanggapi persoalan, bagaimana saya menyelesaikan pergumulan saya, bagaimana saya mau mengatasi persoalan anak-anak saya, misalnya.
atau cucu-cucu saya. Maka dengan demikian, adakah di sana sesuatu yang kita lakukan dan itu bertentangan dengan Tuhan, yang tidak mau mengikuti perintah atau hukum Tuhan? Kalau mau digambarkan, bangsa Israel diberikan hukum supaya mereka tidak berdosa, tetapi dosa tetap tinggal dalam kehidupan mereka. Mereka masih mengerjakan dosa itu. Maka dikatakan hukum Musa saja sudah diberikan, tapi mereka masih tinggal hidup dengan dosa. Namun dengan demikian, bagi hidup orang yang percaya bahwa Allah dalam perbuatannya yang besar dalam Yesus Kristus menghapus dosa itu, maka di sanalah ada roh anugerah yang diberikan, yaitu Roh Kudus dalam diri setiap orang, dan mereka akan hidup dalam tuntunan Roh Kudus itu supaya tidak bertentangan hidup sesuai kehendak Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang mau kita jangan, kalau kita sudah tahu ya, dalam setiap kita ini sebenarnya dikumandangkan terus, atau kita membaca sendirilah firman Tuhan ya. GPIB ini sudah disiapkan SBU setiap hari pagi dan malam, terserah Bapak Ibu mau baca mau pagi atau mau malam, tapi diharapkan pagi malam baca. Bahkan sudah dengan media sosial yang diberikan, ya kan, morning call, night call, apalagi semua kan itu untuk menjaga kehidupan warga GPIB khususnya, tetapi semua orang yang mendengarnya, yang membaca firman Tuhan, malu hidup di dalamnya, sehingga mereka tidak akan lagi hidup dalam dosa. Itu Bapak Ibu, dan dengan demikian ya, ayat selanjutnya jelas. Kalau orang tidak lagi hidup dalam dosa, dia tidak akan takut dengan penghakiman Allah ke depan. Dia hidup dengan sukacita, dia menerima terang Kristus untuk hidup dalam terang itu. Lalu juga dikatakan dia akan beriman setia hingga kelak. Sampai akhirnya kalau Bapak Ibu saat ini hadir, dikatakan dalam gereja ini, dalam hadirat Allah, maka kita juga akan sampai kelak ke hadirat Allah yang kita lihat, Allah yang kita imani saat ini, Yesus Kristus, di hadiratnya, yaitu di sorga. Maka itu Bapak Ibu Saudara, mari ibadah jangan kita tinggalkan. Nah, ini hidup kita tekun, saya hanya berikan dua hal ini. Ibadah bukan sekedar rutinitas perjumpaan suci antara manusia dan Tuhan. Setiap langkah menuju rumah ibadah adalah langkah menuju berkat, kekuatan dan pembaruan iman. Ya. Jadi jangan kita malas untuk melangkah ke rumah Tuhan. Kadangkala kita sendiri yang dimana sudah nih lewat kesiangan, lalu kita mau beribadah. Jangan ketinggalan firman Tuhan hari ini. Bukalah YouTube lalu kita cari. Nah, boleh-boleh saja. Ya. Tapi dengan demikian, bahwa apakah benar kita sedang beribadah mendengar YouTube? Ataukah ya, yang penting saya dengar firman Tuhan sambil goreng nasi. Ini belum makan pagi ini kan. Nah, atau goreng tahu tempe, atau apalah ya Bapak Ibu.
Akhirnya apa? Benar itu kita beribadah. Ya. Kita pilih misalnya, oh pelayan firman yang seperti ini nih, tapi hanya kesenangan kita. Tapi sungguhkah perjumpaan kita itu dengan Tuhan yang mau dikatakan? Kita benar ada dalam hadirat kekudusan Allah. Ini kita mau datang ibadah itu, kita melangkah menuju berkat, kekuatan dan pembaruan hidup. Kemudian juga hidup tanpa ibadah itu seperti kapal yang tanpa arah, berlayar tapi tidak pernah sampai. Jadi mari datang menyembah Tuhan, meninggikan Dia di atas segalanya dan terus membangun keintiman dengannya, sebab relasi dengan Sang Pencipta adalah sumber kekuatan, damai dan tujuan hidup kita yang sejati. Ya. Tuhan mampukan kita untuk ada dengan motivasi ini. Ya. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu juga mungkin hanya ini inspirasi saja bagi kita. Kalau kita datang gereja, kita fokus dengan Tuhan. Ada seorang anak remaja, dia datang ibadah. Pulang dia sampaikan, kok tadi aku melihat ada orang dia ibadah tapi dia main HP. Ya, pendeta khotbah tapi dia sibuk dengan scroll, baca, scroll. Saya tidak mau pergi ibadah lagi. Lalu mamanya bilang begini, kalau kamu pergi ibadah ibaratnya, kamu pegang sebuah lilin, coba kamu pegang, bahkan dia suruh anaknya, coba kamu sekarang nyalakan lilin, lalu kamu masuk gereja tuh hanya lihat itu lilin. Tidak lihat kiri kanan, lihat itu lilin terus selama engkau beribadah. Maka dengan demikian engkau akan fokus apa yang hari ini saya lakukan dalam kemuliaan untuk Tuhan. Dalam ibadah ini bernyanyi, memuji Tuhan, berdoa dan juga saya memberikan persembahan. Lalu juga terutama saya menerima terang ini dalam setiap pemberitaan firman Tuhan. Sehingga saya mengerti jadi terang dalam kehidupan ini. Maka itulah Bapak Ibu. Sebenarnya kita sudah bawa Yesus ketika kita masuk. Dia terang bagi hidup kita. Maka kita fokus juga untuk kehidupan bersama dengan Dia. Terakhir, menyatulah terus dalam persekutuan bersama Kristus sampai saatnya kita meninggalkan dunia yang fana ini. Amin.